Bayangkan, kamu sedang duduk di depan layar ini di malam yang tenang, mungkin dengan lampu kamar yang redup. Lalu kamu mendengar sebuah cerita, bukan sembarang cerita, tapi kisah yang konon nyata, walaupun hingga kini tak ada seorang pun yang bisa membuktikannya secara langsung. Kisah tentang sebuah hutan yang tidak tercantum di peta manapun. Hutan yang oleh orang-orang desa disebut sebagai hutan terlarang. Mereka bilang, siapapun yang masuk ke dalam hutan itu tak akan pernah keluar dengan cara yang sama. Sebagian hilang tanpa jejak. Sebagian ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan ekspresi wajah ketakutan, dan sebagian tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan malam ini aku akan menceritakan kisah 4 orang sahabat yang memutuskan untuk menantang peringatan itu. Sebuah keputusan yang akhirnya membawa mereka ke akhir yang tak pernah mereka bayangkan. 4 orang sahabat itu bernama Raka, Dina, Andi, dan Sari. Mereka sudah lama berkawan sejak SMA, dan sekarang di usia 20-an mereka masih sering berkumpul untuk melakukan perjalanan. Kadang mereka naik gunung, kadang menyusuri pantai, kadang sekedar berkemah di tepi danau. Raka, si pemimpin, selalu percaya diri, tidak gampang takut. Dina, si pendiam, sensitif dan peka dengan hal-hal yang tidak terlihat. Andi, si humoris, suka bercanda, bahkan di situasi menegangkan. Dan Sari, si rasionalis, tidak percaya hal mistis, selalu mencari penjelasan logis. Suatu sore, mereka berkumpul di sebuah warung kopi dekat kampus. Di sana, Andi membawa sebuah artikel lama yang ia temukan di internet. Artikel itu bercerita tentang sebuah hutan misterius di pinggiran sebuah desa terpencil. Artikel itu menyebutkan bahwa hutan tersebut dianggap terlarang oleh warga setempat. Katanya, kalau orang masuk ke hutan itu lewat jalur lama, mereka bisa hilang, bahkan gak pernah balik lagi. Ucap Andi sambil menyeringai. Raka menanggapi dengan tawa. Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin orang kampung. Kalau gak percaya, ayo kita buktikan. Dina menunduk. Wajahnya agak pucat. Aku gak tahu ya. Tapi dari dulu aku sering dengar ada tempat-tempat yang memang gak boleh kita datangi sembarangan. Tempat yang bukan buat manusia. Sari menyelah. Udahlah, semua bisa dijelasin dengan logika. Orang hilang ya karena tersesat, bukan karena ada makhluk gaib. Keputusan akhirnya bulat. Mereka akan pergi berkemah di hutan itu akhir pekan depan. Hari yang ditentukan pun tiba. Mereka membawa peralatan lengkap, tenda, senter, perbekalan makanan, bahkan peta lama yang didapat Raka dari seorang penduduk desa. Begitu mereka sampai di pinggir hutan, seorang kakek desa menghampiri. Wajahnya penuh kerut, sorot matanya serius. Kalian mau masuk ke sana? Tanyanya dengan suara parau. Raka mengangguk. Iya kakek, kami cuma mau berkemah semalam. Kakek itu menggeleng. Hutan ini bukan untuk orang luar. Jalur lama itu sudah ditutup. Jangan coba-coba lewat sana. Dina menggigil. Bulu kuduknya meremang. Tapi Raka menepuk bahu kakek itu sambil tertawa. Tenang saja kek. Kami sudah siap. Mereka pun melangkah masuk. Awalnya, hutan itu tampak biasa saja. Pepohonan menjulang tinggi. Sinar matahari menembus di sela-sela daun. Suara burung dan serangga terdengar jelas. Namun, semakin dalam mereka berjalan, suasana terasa semakin aneh. Jalur setapak tiba-tiba bercabang. Padahal, di peta hanya ada satu jalur. Udara mendadak dingin. Padahal, matahari masih terik. Dina beberapa kali melihat bayangan orang berjalan di kejauhan. Tapi ketika diperhatikan lebih dekat, tak ada siapapun. Mereka akhirnya menemukan sebuah tanah lapang kecil untuk mendirikan tenda. Malam pertama, api unggun menyala. Mereka berbincang, tertawa, memasak mie instan. Namun, ketika malam semakin larut, mereka mulai mendengar suara. Bisikan awalnya samar, seperti suara angin melewati ranting. Tapi lama-kelamaan, bisikan itu semakin jelas. Bukan sekedar bunyi, melainkan suara yang menyebut nama mereka satu persatu. Andi tertawa kaku. Mungkin cuma suara burung hantu. Dina menutup telinganya
wajahnya pucat. Itu bukan suara burung hantu, Andi. Pagi hari, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam, sekedar untuk menjelajahi. Namun, jalur yang semalam mereka lewati sudah tidak sama. Tanah lapang tempat mereka mendirikan tenda terasa asing. Pohon-pohon di sekeliling tampak lebih rapat, lebih gelap. Sari mencoba membuka GPS di ponselnya. Nggak mungkin. Sinyal hilang total. Raka mencoba menenangkan. Tenang, kita ikuti jalur ini saja. Namun jalur itu seakan berubah-ubah. Terkadang bercabang, terkadang berputar kembali ke tempat yang sama. Malam kedua, hujan turun deras. Angin kencang membuat pohon-pohon bergoyang keras. Saat itu, Sari keluar tenda untuk buang air. Namun, 5 menit berlalu. 10 menit, Sari tak kembali. Mereka bertiga panik. Dengan senter, mereka mencari. Hingga akhirnya, mereka menemukan jejak kaki Sari. Tapi yang aneh, jejak itu berhenti begitu saja di tengah jalur. Tidak ada tanda-tanda dia berbalik. Tidak ada tanah yang terganggu. Jejak itu benar-benar terhenti, seolah Sari menghilang di udara. Dia nggak mungkin hilang begitu aja, bisik Dina dengan suara bergetar. Malam itu, mereka bertiga tidak bisa tidur. Sekitar tengah malam, Raka mendengar suara panggilan. Suara Sari. Raka, sini, aku di sini. Tanpa pikir panjang, Raka berlari ke arah suara itu, masuk lebih dalam ke hutan. Dina dan Andi mencoba mengejarnya, tapi jejaknya lenyap begitu saja. Sekarang hanya tersisa Dina dan Andi. Esok paginya, Dina mulai bertingkah aneh. Ia berdiri di depan sebuah pohon besar, memandanginya dengan tatapan kosong. Andi mendekat dan menyentuh bahunya. Dina menoleh, tersenyum dengan senyum yang bukan miliknya. Lalu lenyap, seperti kabut yang menguap. Andi berteriak, menangis, tak tahu harus bagaimana. Ia menyalakan kamera ponselnya, mencoba merekam. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Di rekaman itu, ia berbisik, "Kalau ada yang menemukan ini, tolong jangan pernah masuk ke hutan ini. Aku mohon." Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di belakangnya. Kamera terjatuh ke tanah, merekam tanah basah, lalu layar menjadi gelap. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berempat. Orang desa hanya menemukan bekas tenda yang sudah rusak, api unggun yang padam, dan sebuah ponsel basah dengan rekaman terakhir Andi. Rekaman itu masih ada, tapi tak seorang pun berani menontonnya sampai habis. Yang jelas, 4 sahabat itu tidak pernah kembali. Kalau kamu berada di posisi mereka, apa yang akan kamu lakukan? Berani masuk hutan itu? Atau langsung putar balik? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu gak ketinggalan kisah misteri berikutnya.